Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Dan untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membawakannya yaitu dengan judul Patofisiologi HIV/AIDS atau diagnosa HIV/AIDS atau penata laksanaannya. Pengertian HIV/AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah salah satu penyakit yang termasuk kategori kronis yang muncul sehubungan dengan adanya infeksi yang disebabkan oleh masuknya virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficient Virus. HIV menyerang dan menurunkan fungsi kekebalan tubuh manusia. Dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pertukaran cairan tubuh saat melakukan hubungan seksual, melalui darah, melalui air susu ibu yang terpapar HIV, serta melalui penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Dengan individu yang terpapar HIV, virus ini secara bertahap membuat daya tahan tubuh semakin berkurang dan mengarah pada kematian. Sementara hingga saat ini belum adanya vaksin yang dapat menyembuhkan atau membunuh virus tersebut. Hal ini dapat membuat penderita AIDS mengalami stres yang tinggi, yang jika tidak diintervensi akan berdampak negatif bagi kesehatan. Sehubungan dengan semakin menurunnya fungsi kekebalan tubuh, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah sindroma penyakit defisiensi imunitas seluler yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus HIV yang merusak sel yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, yaitu CD4 atau lymphocyte T helper. Dan epidemiologi Human Immunodeficient Virus atau HIV atau Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS. Kasus HIV atau AIDS pertama di dunia dilaporkan pada tahun 1981. Menurut UNAIDS, salah satu bagian dari WORK yang mengurus tentang AIDS menyebutkan bahwa perkiraan jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di seluruh dunia sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 34 juta. Dilihat dari tahun 1997 hingga tahun 2011, jumlah penderita HIV/AIDS mengalami peningkat hingga 21%. Pada tahun 2011, UNAIDS memperkirakan jumlah penderita baru yang terinfeksi HIV/AIDS sebanyak 2,5 juta. Jumlah orang yang meninggal karena alasan yang terkait AIDS pada tahun 2010 mencapai 1,8 juta, menurun dibandingkan pada pertengahan tahun 2000 yang mencapai puncaknya yaitu sebanyak 2,2 juta. Di Indonesia, jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi jumlah kasus baru yang terinfeksi HIV/AIDS relatif stabil, bahkan cenderung menurun. Menurut laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada tahun 2011 jumlah kasus HIV di Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan tahun 2010 sebesar 287 orang dan tahun 2011 sebesar 427 orang. Pada kasus AIDS tahun 2011 terdapat 59 kasus dan meninggal sebanyak 10 orang, dan kasus AIDS dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 yaitu sebanyak 235 kasus. Dan definisi Human Immunodeficiency Virus HIV dan Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan retrovirus bersifat
limfotropikas yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak sel darah putih spesifik yang disebut limfosit T helper atau limfosit pembawa faktor T4 CD4. Virus ini diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentaviridae, genus Lentaviridae. Selama infeksi berlangsung, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan orang menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbul berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS atau acquired immune syndrome. AIDS merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat virus HIV. Sebagian besar orang yang terkena HIV bila tidak mendapat pengobatan akan menunjukkan tanda-tanda AIDS dalam waktu 8 atau 10 tahun. AIDS diidentifikasi berdasarkan beberapa infeksi tertentu yang dikelompokkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization menjadi 4 tahap stadium klinis, di mana pada stadium penyakit HIV yang paling terakhir, yaitu stadium 4, digunakan sebagai indikator AIDS. Sebagian besar keadaan ini merupakan infeksi oportunistik yang apabila diderita oleh orang sehat, infeksi tersebut dapat diobati. Struktur HIV. Virus HIV yang menyebabkan AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang dimaksud dengan sistem kekebalan tubuh adalah suatu sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari masuknya bakteri atau virus yang bertujuan menyerang sel, menyerang pertahanan tubuh. Organ di mana sistem kekebalan tubuh berada disebut limfoid, memiliki peran utama dan mengembangkan limfosit atau sel darah putih yang secara spesifik berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan virus yang disebut sebagai T cells yang terbagi dalam beberapa sel. Sarafino 2006, yaitu killer T cells atau sel CD8 dan memory T cells. 3. Delayed hypersensitivity cell. 4. Helper T cells, sel CD4. 5. Super special T cells. Sel dalam tubuh individu yang diserang oleh HIV adalah limfosit helper T cell atau yang disebut juga sebagai limfosit CD4 yang fungsinya dalam kekebalan tubuh adalah untuk mengatur dan bekerja sama dengan komponen sistem kekebalan tubuh yang lain. Bila jumlah dan fungsi CD4 berkurang, maka sistem kekebalan individu yang bersangkutan akan rusak sehingga mudah dimasuki dan diserang oleh berbagai kuman penyakit. Segera setelah terinfeksi, maka jumlah CD4 berkurang sedikit demi sedikit secara bertahap, meskipun ada masa yang disebut sebagai window periode, yaitu periode yang tidak menunjukkan gejala apapun, yang berlangsung sejak masuknya virus hingga individu dinyatakan positif terpapar HIV. Gambaran klinik yang berat yang mencerminkan kriteria AIDS baru timbul sesudah jumlah CD4 kurang dari 200 atau mm dalam darah. Yayasan Spirintia 2006. Perjalanan infeksi HIV. Secara ringkas, perjalanan infeksi HIV dapat dijelaskan dalam 3 fase, yaitu fase infeksi akut atau bisa juga disebut sindroma retroviral akut. 2. Fase infeksi laten. 3. Fase infeksi kronis.
Selain 3 fase tersebut di atas, pada perjalanan infeksi HIV terdapat periode masa jendela atau window period, yaitu periode saat pemeriksaan tes antibodi terhadap HIV masih menunjukkan hasil negatif. Walaupun virus sudah ada dalam darah pasien yang terinfeksi HIV, dengan jumlah yang banyak, antibodi yang terbentuk belum cukup terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium oleh karena kadarnya belum memadai. Periode ini dapat berlangsung selama 6 bulan sebelum terjadi serokonversi yang positif, meskipun antibodi terhadap HIV dapat mulai terdeteksi 3 atau 6 minggu hingga 12 minggu setelah infeksi primer. Periode jendela sangat penting diperhatikan karena pada periode jendela ini pasien sudah mampu potensial menularkan HIV kepada orang lain. Penyebab tertularnya virus HIV/AIDS menurut UNES 2004, individu dapat tertular virus HIV melalui 3, yaitu kontak seksual tanpa pelindung, darah yang terinfeksi pada transfusi darah, penularan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya selama kehamilan, proses kelahiran atau pemberian ASI atau air susu ibu. Proses perkembangan virus HIV. Proses perkembangan virus HIV dalam tubuh, yaitu proses tersebut menurut Kaplan 1993, Sarafino 2006 adalah sebagai berikut. Munculnya tanda-tanda infeksi primer HIV akut atau acute HIV infection, seroconversion, penularan sistem kekebalan tubuh, dan gejala yang lebih berat. Reaksi terhadap kondisi terpapar HIV atau AIDS. Kubler-Ross atau dalam Sarafino 2006 melakukan wawancara terhadap 2.000 individu yang mengalami terminal illness dan mengatakan bahwa penyesuaian individu biasanya mengikuti pola-pola yang dapat diprediksi dalam 5 tahapan yang tersusun secara hierarki. Tahapan tersebut adalah denial, anger, bargaining, depression, acceptance, dan juga manifestasi klinis human immunodefense virus atau HIV atau acquired immune defense syndrome atau AIDS. Dan adapun tanda-tanda dan gejala klinis yang ditemukan pada penderita HIV/AIDS umumnya sulit dibedakan karena bermula dari gejala klinis umum yang didapati pada penderita penyakit lainnya. Secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu mudahnya rasa lelah dan lesu, berat badan menurun secara drastis, demam yang sering dan berkeringat waktu malam, mencret dan kurang nafsu makan, bercak putih di lidah dan di dalam mulut, pembengkakan leher dan lipatan paha, radang paru, kanker kulit. Dan adapun manifestasi klinik utama dari penderita AIDS umumnya meliputi tiga hal, yaitu manifestasi tumor, manifestasi oportunistik, manifestasi neurologis. Gejala dan stadium klinis human immunodeficiency virus HIV atau acquired immune syndrome AIDS. Diagnosis infeksi HIV dan AIDS dapat ditegakkan berdasarkan klasifikasi klinis WHO atau CID. Di Indonesia, diagnosa AIDS untuk keperluan surveillance epidemiologi dibuat apabila menunjukkan tes HIV positif dan sekurang-kurangnya didapatkan 2 gejala mayor dan 1 gejala minor. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harapan hidup 5 tahun pasien
hidup 5 tahun pasien human immunodefisien virus atau HIV dan atau juga acute green immunodeficiency syndrome atau AIDS. Angka harapan hidup atau survival rate merupakan lama hidup manusia di dunia. Harapan hidup 5 tahun adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai 5 tahun. Pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat, 24 prevalensi HIV pada orang dewasa dan tingkat kematian di bawah 5 tahun mengalami peningkatan di negara dan prevalensi HIV yang tinggi dan dapat pula mengalami penurunan pada negara dengan prevalensi HIV yang cukup tinggi atau rendah.